Halo Sobat Catur, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu opening anti-Sicilian defense variasi Schneider. Ini adalah variasi yang sangat jarang ya untuk dimainkan, namun Magnus Carlsen pernah memainkan opening ini dan partai inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Lawan yang dihadapi adalah Rafael Leitão ya, seorang Grandmaster dengan elo rating 2600. Magnus memegang buah putih mengawali dengan E4, kemudian C5 Sicilian defense dan B3. Inilah yang dinamakan dengan Schneider variation ya. Ciri khasnya adalah dorongan pion di B3 ini pada langkah kedua dengan tujuan mempersiapkan gajah fianchetto ya. Kemudian kuda C6, gajah fianchetto, kemudian D6 dan gajah ke petak B5. Mengancam sekaligus tujuannya ingin menukar ya. Menukar gajah dengan kuda guna mengurangi kontrol hitam terhadap petak D4 dan juga E5. Bishop D7 dimainkan, kemudian F4. Nah ini juga ya ciri khasnya, mengontrol petak pusat pion-pion dari putih. Kemudian A6, gajah kali kuda, gajah kali gajah. Kemudian kuda berkembang untuk menjaga pion, kuda menambah tekanan terhadap pion, dan menteri berkembang ke E2 menambah support terhadap pion. Dan kemudian E6 mempersiapkan gajah gelap untuk keluar ya. Kuda berkembang ke peta F3 dan gajah ke peta E7. Putih rokade. Nah di sini putih punya dua opsi ya, mau rokade sayap raja atau sayap menteri. Dan di sini Magnus memilih untuk rokade sayap menteri dan mempersiapkan badai pion di sayap raja ya. Kemudian kita melanjutkan dengan menteri ke petak C7, dilanjut dengan dorongan pion ke D4, ingin membuka center, diterima oleh hitam dan dimakan lagi oleh kuda, dan benteng disusun ke petak C8. Tujuannya memberi ancaman tidak langsung terhadap raja ya. G4, Magnus memulai serangannya dan hitam rokade. B5, ancam kuda dan kuda ditarik mundur ke petak D7, dan kemudian berlanjut dengan dorongan pion ke H4 guna terus menekan di sayap raja. Hitam menekan balik dengan mendorong pion ke petak B5, kemudian benteng berpindah ke petak E1, dan di sini hitam tidak bisa melakukan ini ya, tidak bisa melakukan dorongan pion. Karena kalau misal pion didorong akan ada jawaban kuda ke petak D5, brilliant move. Kalau dimakan lagi, ada dua perwira, nantinya akan kembali lagi ya kekurangan perwiranya. Jadi setelah benteng ke petak E1 ini, hitam terlebih dahulu menggeser bentengnya ke petak E8 guna melindungi gajahnya sebelum pion ini didorong ya. Tapi Magnus taktis mencegah hal tersebut dengan langkah A3, mencegah dorongan pion ke petak B4 ini ya. Kuda naik ke petak C5 dan dilanjut tantangan pertukaran pion. Kita menolak dan memilih memundurkan gajahnya ke petak F8 menjadi perwira bertahan ya. Pion didorong terus ke petak F6, dan di sini kita melakukan langkah tidak akurat ya, mengorbankan pionnya ini. Dimakan sama Magnus, dimakan lagi dengan gajah dan terjadi pertukaran ya. Gajah naik dan mengancam menteri. Di sini sebenarnya bisa makan ini ya dengan tempo skak. Misal kuda tempo skak gini ya, jadi bisa dimakan karena terkena pining, maka raja akan berpindah ke petak B1. Menteri terancam, kuda juga terancam kan, kuda akan hilang ya. Jadi tidak memilih varian itu hitam dan memilih memundurkan menterinya ke petak B8. Lalu putih melanjutkan dengan menggeser rajanya ke petak B1 menghindari ancaman ini ya. Discover check ini ya.
Kuda kali pion yang ada di peta E4 dilanjut dengan Magnus makan pion yang ada di peta G7 sambil mengancam gajah. Kemudian gajah naik ke peta E2. Menteri makan kuda dilanjut dengan menteri makan kuda juga dari hitam. Dan dorongan pion ke peta A4 sekaligus mengusir menteri juga memblokade pion yang ada di A5 ini agar tidak didorong maju ya. Kita menawarkan pertukaran menteri namun Magnus menolak dan menggeser menterinya ke peta D3. Kemudian E5 didorong dan benteng E bergeser ke peta F1. Langkah salah ya dari hitam, yaitu raja makan pion di G7. Dan di sini sebenarnya ada taktik ya, yaitu pengorbanan gajah, kemudian dimakan, pengorbanan benteng lagi. Langkah brilian dan wajib dimakan, tidak bisa mundur. Kalau mundur rajanya mati, maka harus dimakan. Ada skak. Nah, di sini kalau rajanya mundur ada jawaban benteng ke peta F1 ya. Misal rajanya mundur, ada jawaban benteng ke peta E1. Dan di sini wajib ditutup, maka ditutup ya. Akan seperti ini posisinya, dengan ancaman skakmat di peta G7. Tapi Magnus tidak melihat langkah itu tadi. Jadi Magnus lebih memilih langkah, nah setelah raja makan pion, Magnus memilih langkah untuk menteri ke peta F5, memberikan tekanan terhadap pion F7 ini ya. Kemudian dijaga oleh benteng dan H5 didorong oleh Magnus. Kita melanjutkan dengan menaikkan bentengnya, memberikan pengawasan juga terhadap pion yang ada di F7 ini. Dan putih melanjutkan dengan benteng ke peta D2, bersiap untuk menyeberang juga ya ke sayap raja, sekaligus menjaga pion yang ada di C2 ini. Hitam menawarkan pertukaran menteri, namun ini membuat menterinya terkena pining oleh benteng putih, dan putih tidak menyanyiakan itu dengan melakukan cek. Raja berpindah dan menteri makan menteri, kemudian benteng makan menteri, disusul dengan benteng naik ke peta F5. Setelah itu permainan ditutup dengan benteng ke peta E8 ini ya, karena hitam menyerah. Bagaimanapun juga tertinggal satu pion, dengan meskipun memiliki 4 pion di sini, tapi kesemuanya adalah pion lemah, dan pion-pion Magnus ini akan berpotensi menjadi menteri, salah satunya pasti ya. Ini 3 lawan 1, sedangkan ini tertekan posisinya, jadi hitam memilih untuk menyerah. Ya mungkin itu ya untuk video kali ini teman-teman. Ini adalah Schneider variation dari anti-Sicilian defense. Mungkin bisa teman-teman terapkan juga kalau sudah bosan dengan variasi yang populer. Ini adalah alternatif pilihan lain ya untuk mengejutkan lawan. Ya mungkin itu, dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Enpa Sanchez. Subscribe dari Anda akan sangat berarti demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.